Kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana jatuh pada hari ke-40 setelah Minggu Paskah, yang menandai berakhirnya waktu ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya setelah kebangkitan. Penampakan diri dan kenaikan Yesus ke surga adalah dua hal peristiwa yang harus terjadi di dalam keimanan Kristen. Baik penampakan diri dan kenaikan ke surga, tidak boleh salah satunya hilang. Jikalau Yesus hanya naik ke surga tetapi tidak pernah menampakkan diri, itu berarti hanya sekedar sebuah cerita mitos atau omong kosong. Jikalau Tuhan Yesus hanya menampakkan diri tetapi tidak pernah menunjukkan kepada khalayak ramai bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, itu hanyalah sosok oknum yang menakutkan, yaitu hantu. Sehingga saudara, baik penampakan diri dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah dua peristiwa penting yang berjalan seirama, seiring satu dengan yang lainnya, saling melengkapi, sehingga genaplah sudah prosesi keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga mengenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia telah kembali kepada Bapa yang mengutusnya. 3, 2, 1. Ada sebuah peristiwa yang sangat fenomenal setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana para murid-Nya selama 10 hari tak henti-hentinya berdoa dan berpuasa, karena mereka sedang menantikan janji diturunkannya Roh Kudus tanpa batas. Kita belajar fenomena pencurahan Roh Kudus di masa Perjanjian Baru, dan di masa anugerah sekarang ini, kita akan belajar salah satu fenomena kepenuhan Roh Kudus di era Perjanjian Lama di dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Fenomena kepenuhan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama tidaklah seperti yang terjadi di masa Perjanjian Baru ataupun di masa anugerah sekarang ini. Dikarenakan di era masa Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya dicurahkan pada pribadi orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan tujuan dan maksud yang sudah Tuhan tetapkan. Sebagai salah satu contoh yang terjadi pada diri Saul, di mana ketika Saul diurapi oleh Samuel untuk sebuah tujuan supaya Saul nantinya akan menjadi raja bagi kaum Israel. Peristiwa ini dicatat dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 6, bagaimana bunyi firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Secara sederhana, nat ini bermakna bahwa roh Tuhan akan berkuasa atas Saul, dan Saul akan mengalami perubahan yang dahsyat yang tidak pernah dibayangkan ataupun dilihat oleh orang-orang yang seangkatan dengan Saul, karena Saul hanyalah orang yang biasa, bukanlah orang yang belajar secara khusus tentang hal-hal atau peristiwa yang ilahi. Dalam nat ini dikatakan bahwa Saul akan menjadi manusia lain, yang diartikan bahwa akan menjadi manusia yang lain. Saudara, nubuatan hanya diberikan kepada orang-orang bijak atau nabi yang dikatakan adalah pribadi yang sangat bijaksana, dengan karakter iman yang kuat dan tidak pernah dikalahkan dengan perilaku dunia apapun. Selain itu, nabi dituntut juga memiliki kapasitas mental rohani dan mental moralitas yang melebihi orang pada umumnya. Selain itu juga haruslah seorang yang tidak bercacat secara fisik,
Inilah yang terjadi pada diri Saul. Saul memiliki perawakan gagah dan tinggi jikalau dibanding dengan orang-orang sekaumnya dari suku Benyamin, di mana dengan kelabian yang demikian, Saul diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi raja yang pertama bagi kaum Israel. Tuhan menjadikan Saul setingkat menjadi orang yang berbeda, yakni setara dengan nabi, dan akan mengerti dengan pengetahuan yang berbeda dari sebelumnya. Mari kita secara bertahap, saudaraku, memperhatikan setiap farse atau setiap kata yang terdapat di dalam Nat 1 Samuel pasal 10 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Pertama dikatakan bahwa maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Secara teks Ibrani kata ini adalah wesolah aleka, yang artinya dari kata solah. Secara literal diartikan akan menyerbu. Targum menjelaskan Saul akan dimampukan mengubah mazmur dan himne pujian dan menyanyikan dengan cara yang tepat. Meskipun Saul tidak terlatih dalam latihan ini di sekolah para nabi, yang membuatnya lebih menakjubkan bagi mereka yang mengenalnya, dan engkau akan bernubuat bahwa mereka atau memuji bersama dengan para nabi lainnya. Arti secara harfiah lainnya, yaitu menyerbumu, adalah mengalahkanmu, atau diartikan akan turun dengan kekuatan yang dahsyat atasmu, akan turun atasmu sehingga mengalahkanmu, dan engkau akan bernubuat, akan bertindak seperti seorang nabi. Meskipun Saul tidak terlatih dalam hal ini semua, Saul akan terhanyut dalam semangat keagamaan dan bergabung dalam nyanyian dan mazmur mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Pikiran-pikiran baru, emosi-emosi baru akan menguasai diri Saul, dan sebagai tambahan bagi kekuatan tubuh yang selama ini telah membuatmu terkenal, engkau akan dipenuhi dengan kekuatan mental, membuatmu bersemangat untuk bertindak dan mampu memimpin di antara semua orang dan dalam semua keadaan darurat. Artinya bahwa kata menyerbumu tiba-tiba memberi kemampuan dan watak untuk bertindak dengan cara yang jauh lebih unggul dari karakter dan kebiasaan sebelumnya. Inilah yang terjadi pada pribadi orang Kristen yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia tidak akan mampu melawan kekuatan Rohnya yang Maha Kudus. Rohnya yang Maha Kudus akan menundukkan kita pada kehendak Bapa di surga dan pada kehendak Rohnya yang Maha Kudus. Dan Rohnya yang Maha Kudus ini akan memberikan kemampuan dan watak untuk bertindak dengan cara-cara yang lebih unggul dari karakter dan kebiasaan kita sebelumnya. Sehingga banyak orang yang dulunya mengenal dan melihat kita akan terheran-heran, sepertinya kita menjadi sosok lain atau manusia yang lain yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Ini adalah jaminan tertinggi dari semua yang lain, bahwa Samuel mengurapinya dengan otoritas Allah. Saul akan bernubuat bersama nabi-nabi, akan memuji-muji Allah dan mengucapkan berbagai kebenaran
dan bahkan nubuat melalui ilham rohnya yang Maha Kudus akan berubah menjadi manusia lain, yaitu Saul secara tiba-tiba akan dikaruniai roh yang penuh membangkitkan kekuatan, yang dipenuhi dengan keterampilan dalam hal-hal ilahi, dengan keberanian dan kebijaksanaan, dan kemurahan hati, dan kualifikasi lain yang sesuai dengan martabat Saul. Namun perlu menjadi sebuah catatan tersendiri bagi kita bahwa sejak zaman Saul ataupun zaman Samuel telah berdiri sekolah atau tempat di mana para pemuda saleh Yahudi yang diberikan pengajaran tentang pengetahuan hal-hal ilahi. Saul tidak menyadari jikalau dirinya ada atau berada di tengah-tengah rombongan pemuda-pemuda saleh ini dan berubah menjadi orang lain dari apa yang telah ia lakukan. Roh Allah mengubah Saul, mengubah mereka secara menakjubkan. Saul dengan memuji Tuhan dalam persekutuan orang-orang kudus menjadi manusia lain, tetapi dapat dipertanyakan apakah ia menjadi manusia baru. Istilah manusia lain yang diungkapkan dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 6 tidaklah berbicara tentang manusia baru yang dimaksudkan seperti di dalam kitab Perjanjian Baru, di mana ketika kita bertobat, kita menjadi ciptaan yang baru, dikarenakan yang lama telah berlalu. Bukan, hal ini tidak berbicara tentang ciptaan yang baru atau manusia yang baru yang setelah bertobat. Apa yang dialami oleh Saul, Saul mengalami satu peristiwa yang menakjubkan yang dia sendiri tidak akan pernah menyadari jikalau nantinya dia dianggap sebagai salah satu rombongan dari para nabi ketika dia melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang lazim dilakukan oleh para nabi atau pemuda-pemuda saleh ini. Ungkapan akan berubah menjadi manusia lain adalah ungkapan yang luar biasa dan tidak akan pernah kita temui dari kitab Nat lainnya di luar kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 6. Ungkapan ini menggambarkan perubahan dalam hal kekuatan mental. Berbeda dengan kasusnya Simpson, itu adalah kekuatan tubuh yang supernatural. Dalam kasus Saul, kapasitas untuk memerintah dan memimpin orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa. Dan roh Tuhan bekerja di dalam diri Saul. Secara keseluruhan, 1 Samuel pasal 10 ayat 6 menggambarkan perubahan yang dialami Saul setelah diurapi sebagai raja oleh Allah. Ia menjadi orang yang dipenuhi roh Tuhan, memiliki kekuatan rohani, dan mengalami perubahan karakter yang menjadi orang dengan kemampuan iman yang lebih dari orang lain pada umumnya. Selain itu, kemampuan Saul membuat dirinya mampu memimpin menjadi raja, akan tetapi roh Tuhan tidak selamanya berdiam diri pada pribadi Saul. Sebab perilaku Saul yang sudah tidak mengindahkan korban persembahan kepada Tuhan, menjadikan roh Tuhan undur dari Saul. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang namanya orang kepenuhan roh Tuhan, itu roh Tuhan tidak tinggal selamanya dalam diri kita. Ketika kita melakukan tindakan yang tidak berkenan, tindakan amoral,
atau tindakan-tindakan yang melanggar apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan atau Taurat Tuhan, maka di situ dipastikan Roh Tuhan akan undur dari kita. Hal-hal yang kita lakukan ketika kita sudah mengetahui kebenaran, tetapi kita tidak melakukan hal yang benar. Kita sudah mengetahui hal-hal yang salah, hal yang tidak berkenan, tetapi justru kita melakukannya. Hal itu sama artinya dengan kita mendugakan Roh Kudus. Juga apabila jika kita melakukan tindakan yang memandang rendah kekudusan Tuhan, maka Roh Kudus pun akan undur dari kita. Peristiwa yang dialami Saul menjadikan kita memahami bagaimana ketika Roh Tuhan itu turun dan memenuhi hidup kita. Roh Tuhan itu sepertinya menyerang dan menyerbu kita dengan kekuatannya yang dahsyat dan dinamis, sehingga kita tidak bisa menolaknya atau menghindar dari kekuatan Roh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Roh Tuhan lebih berkuasa dari roh jiwa kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tunduk pada kehendak ilahi, kita hanya bisa serah dan kita berdiam dalam kehendak-Nya. Tetapi saudara, ingatlah senantiasa selalu apa yang ada dalam diri kita ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh-Nya yang Maha Kudus. Janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetap senantiasa selalu pandanglah kekudusan. Sebab mengapa demikian? Kata kudus itu hanya ada dalam pikiran dan pembatasan manusia, saudara. Ketika kita berpikir bahwa gereja adalah tempat kudus, disitulah kita seolah-olah berperilaku kudus. Tetapi ketika kita di luar gereja, kita tidak pernah berpikir bahwa di luar gereja pun kita harus melakukan tindakan, perbuatan, perkataan, dan pikiran yang kudus. Sebab apa, saudara? Terkadang kita berpikir ketika kita di gereja dan kita ingin berkata-kata buruk tentang sesama atau saudara seiman kita. Kita berpikir, jangan dulu, kita sedang di gereja, tempat yang kudus. Tetapi ketika kita di luar gereja, kita berkata, mari kita sharing bersama. Tetapi di dalam sharing tersebut, saudara, kita justru berkata-kata tentang hal-hal yang buruk tentang sesama atau saudara seiman kita. Mari saudara, kita ingat senantiasa selalu, dimanapun kita berada, Roh Tuhan ada dalam diri kita. Ketika Roh Tuhan ada dalam diri kita, lakukan tindakan-tindakan yang berkenan atas tindakan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Jangan pernah mendukakan Roh Tuhan, jangan pernah menjual Yesus atas segala sesuatu yang ada dalam tawaran dunia ini. Tetap kokoh dan teguhkan imanmu. Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, baiklah saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkannya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.